kita sedang berada di zaman akhir. Ada beda antara zaman akhir dan akhir zaman. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga, rentang waktu antara Tuhan Yesus naik dan Tuhan Yesus datang kembali itu disebut Alkitab sebagai zaman akhir. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Nah, kali ini kita akan masuk pada topik yang baru, dan ini menjadi poin ke-10 kita, yakni kita membahas penghakiman atau pengadilan akhir. Mungkin kita membutuhkan 2 atau 3 kali pembahasan soal topik ini. Penghakiman atau pengadilan akhir. Saya kira banyak kita tahu ini, tetapi hari ini tetap kita dalam seri pelajaran kita akan lebih mempelajarinya lagi. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita beberapa hal penting yang berkenaan dengan penghakiman dan pengadilan akhir. Ya, kita bahas beberapa hal kecil lagi. Yang pertama, mari kita bahas kapan dan berapa lama penghakiman atau pengadilan akhir itu dilaksanakan. Saudara-saudara, istilah yang kita pakai adalah pengadilan atau penghakiman akhir. Akhir di sini itu pasti yang dimaksudkan itu adalah akhir dari sejarah, akhir dari zaman ini. Dunia dimulai itu disebut sebagai awal zaman. Lalu ketika dunia ini berakhir disebut sebagai akhir zaman. Sekarang kita belum ada di akhir zaman. Kita sedang berada di zaman akhir. Ada beda antara zaman akhir dan akhir zaman. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga, rentang waktu antara Tuhan Yesus naik dan Tuhan Yesus datang kembali itu disebut Alkitab sebagai zaman akhir. Jadi kita belum akhir zaman. Kita sedang di zaman akhir, tapi sedang menuju kepada akhir zaman. Apa itu zaman akhir? Zaman akhir itu satu zaman sebelum akhir zaman. Dan apa itu akhir zaman? Akhir zaman itu adalah akhir dari zaman akhir. Zaman akhir adalah satu zaman sebelum akhir zaman, dan akhir zaman itu adalah akhir dari zaman akhir. Barang siapa mengerti, mengertilah. Ya. Nah, karena itu maka kita di zaman akhir, kita sedang menuju pada akhir zaman yang kita belum tahu kapan. Tapi saudara-saudara, penghakiman atau pengadilan
akhir ini menurut kitab suci itu akan terjadi pada akhir zaman ini atau akhir sejarah ini. Kalau kita melihat Matius 13 ayat 40 sampai 43, dibilang begini, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Jadi ini bicara akhir zaman. Terus ayat 41, apa yang terjadi pada akhir zaman itu? Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Di dalam ayat 42 dibilang semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Ini adalah penghukuman akhir, di mana orang akan masuk ke dalam neraka. Dikatakan di sanalah terdapat ratapan dan gertak gigi. Ratapan ada satu tangisan karena penderitaan. Ada gertak gigi. Gertak gigi ada penafsir mengatakan bahwa itu menunjukkan betapa hebatnya penderitaan itu sampai orang menahan sakit dan penderitaan seperti orang menahan gertak gigi. Saking menderitanya. Sampai gigi bergemeretak. Lalu ada orang pernah tanya pendeta, bagaimana ayat ini terlaksana? Akan ada gertakan gigi sedangkan saya sudah ompong. Pendeta bilang, jangan khawatir opa, biarpun opa ompong tapi masuk neraka nanti Tuhan akan menyediakannya. Tapi itu gambaran penderitaan. Di satu sisi ayat 43, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Ini kondisi sebaliknya dari orang-orang yang masuk neraka. Dan konteks di ayat 40 itu dikatakan demikian juga pada akhir zaman. Berarti pengadilan yang akan dilakukan itu memang terjadi pada akhir zaman. Matius 25, 31, 33. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, itu berarti di akhir zaman. Semua malaikat bersama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba di sebelah kanannya, kambing-kambing di sebelah kirinya. Itu berarti bahwa semua orang di hadapan dia, domba di kanan, kambing di kiri, itu gambaran dari pengadilan akhir yang akan terjadi. Yang percaya disebut domba, yang tidak percaya disebut kambing. Ada orang Islam pernah bilang, Kristen itu anggap kami Islam domba tersesat. Saya bilang, tidak, kita tidak anggap kalian domba tersesat, itu kambing itu. Belum domba. Banyak orang tuduh pendeta Esra itu suka curi dombanya gereja lain. Saya tidak curi, dombanya mungkin datang sendiri. Atau ada juga yang datang, waktu datang belum domba, masih kambing. Sampai di sini jadi domba. Kalau dia mau pulang, pulanglah. Tidak ada yang memaksa dia harus di kandang ini. Tapi yang percaya disebut domba. Kalau saudara orang percaya, saudara dombanya Tuhan. Kalau saudara belum percaya, saudara kambing yang kebetulan hadir di gereja. Domba dan kambing dipisahkan akan dihakimi. Konteksnya akhir zaman. Maka kapan pengadilan akhir ini akan dilaksanakan? Pada akhir zaman. Dan ada banyak ayat lain yang menunjukkan itu. Ada 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10, ada Wahyu 20 ayat 12. Semuanya seragam. Pengadilan akhir itu terjadi di akhir zaman. Lalu saudara, waktu pengadilan itu terjadi butuh waktu berapa lama? Ada orang pernah tanya sama saya, Pak, kalau pengadilan itu 1 orang 5 menit saja,
Dan penghakiman itu harus dari manusia pertama dalam sejarah sampai manusia terakhir dalam sejarah, 1 orang 5 menit. Kita butuh berapa tahun untuk menyelesaikan penghakiman itu? Nah saudara, kalau kita mengacu kepada Alkitab, Alkitab menggunakan atau gambaran atau kata yang dipakai menggambarkannya adalah kata hari. Matius 11 ayat 22. Tetapi aku berkata padamu, pada hari penghakiman. Disebut hari penghakiman. Dalam Matius pasal 7 ayat 22 dikatakan pada hari terakhir. Dalam Roma 2 ayat 5 dikatakan murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Hari murka, hari penghakiman, hari terakhir, hari murka. Kalau begitu pengadilannya berapa lama? 1 hari selesai. Istilah hari yang dipakai Yom dalam bahasa Ibrani, Hemera di dalam bahasa Yunani, kadang-kadang menuju pada hari harfiah 1 kali 24 jam. Tapi kadang-kadang juga tidak berarti seperti itu, bisa satu periode tertentu. Maka kalau dikatakan hari penghakiman, hari terakhir, hari murka, kita tidak langsung bisa menyimpulkan bahwa itu hari 24 jam. Hari itu bisa berarti suatu periode yang panjang. Itulah sebabnya ada juga persoalan. Tuhan menciptakan langit dan bumi pada hari pertama, Tuhan menciptakan ini hari kedua, Tuhan menciptakan ini hari ketiga. Lalu muncul, kalau memang Tuhan menciptakan itu berarti bahwa dunia ini umur berapa? Kita kalau tarik ke belakang, kita sampai Yesus itu 2000. Yesus sampai Abraham itu 2000. Abraham sampai Adam itu 2000. Berarti dunia ini kira-kira 6000 tahun, belum lebih dari 10.000 tahun. Tapi menurut ilmu geologi dan penemuan fosil-fosil dan sebagainya, katanya dunia ini telah berusia miliaran tahun. Atau fosil tertentu sudah berumur 50 juta tahun yang lampau. Persoalannya adalah sementara ilmu pengetahuan mengatakan itu berumur jutaan miliaran tahun, tapi kalau dilihat dari waktu Alkitab itu tidak lebih dari 10.000 tahun. Apakah itu berarti bahwa ilmu pengetahuan salah ataukah Alkitab salah? Yang pasti Alkitab tidak bisa salah. Maka kemungkinannya ilmu pengetahuan salah, kemungkinannya Alkitab benar, kemungkinannya ilmu pengetahuan benar, Alkitab juga benar. Tapi cara kita memahami Alkitab yang tidak benar. Ingat saudara, dunia ini berumur waktu diciptakan bukan dalam keadaan bayi, tapi dunia diciptakan dalam keadaan dewasa. Kalau Anda hari ke-6 Tuhan Allah menciptakan manusia, Adam. Tahu-tahu hari ke-7 Anda muncul di sana. Entah Anda dari mana, anggap saja ada. Tahu-tahu Anda muncul di sana pada hari ke-7. Anda lihat Adam, lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Menurut Anda dia umur berapa? Ini sudah manusia dewasa. Mungkin sudah 30-40 tahun. Menurut pengamatan Anda secara indrawi, ini orang 30-40 tahun. Tapi tahukah Anda dari sudut pandang Alkitab, dia baru berumur 1 hari. Karena hari kemarin baru dicipta. Begitu juga dunia mungkin dari sudut pandang Alkitab masih sangat pendek usianya. Tapi begitu geolog mulai meneliti kerak bumi, lalu dia tahu, oh ini berarti dunia ini telah berumur miliaran tahun. Mungkin saja pada waktu diciptakan dalam keadaan dewasa. Kalau hari ke-7 saudara muncul di Taman Eden, lalu saudara memeriksa semua pohon-pohon dalam taman itu, saudara sebagai ahli ilmu tumbuh-tumbuhan kira-kira akan menilai pohon itu umur berapa. Dilihat dari kambiumnya, saudara memutuskan pohon sudah umur 100 tahun. Pada beberapa hari yang lalu. Jadi sudut pandang itu menentukan. Tapi ada yang berusaha untuk mencoba mensinkronkan antara data Alkitab dan ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan sudah berumur jutaan tahun, tapi Alkitab masih sangat pendek.
Lalu mereka muncul sebuah teori namanya Eighth Day Theory, teori hari zaman. Maka menurut kitab suci, Yom, kata hari, itu bisa berarti satu periode tertentu. Maka pada hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu jangan dipikir Tuhan cipta hanya 1 kali 24 jam. Itu mungkin bisa memakan waktu. Hari pertama Tuhan cipta, itu hari pertama itu bisa 1 juta tahun. Hari kedua 2 juta tahun. Hari ketiga 3 juta tahun. Jadi mungkin saja hari itu hari penciptaan, bukan hari harfiah. Tapi saya tidak setuju dengan teori itu. Kenapa? Karena di setiap akhir dari penciptaan selalu ada kata-kata jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi. Ada petang pagi, petang pagi. Berarti hari penciptaan itu hari 24 jam. Tapi memang dari sisi bahasa Ibrani, bahasa Yunani, memang hari itu bisa berarti satu zaman tertentu. Nah, kalau di sini dikatakan hari penghakiman, hari terakhir, hari murka, melihat makna kata hemera bahasa Yunani, mungkin kita tidak harus mengartikan itu terjadi dalam satu hari, tapi kita juga tidak perlu mengartikan bahwa itu terjadi dalam berjuta-juta zaman. Yang pasti adalah dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, pengadilan akhir itu diselesaikan. Nah, itu soal waktu, kapan dan berapa lama pengadilan itu berjalan. Sekarang saya ingin membahas hal yang kedua. Tujuan penghakiman atau pengadilan akhir itu apa? Saudara, sebelum saya jelaskan ini, saya perlu menyampaikan kepada saudara, mengulang apa yang pernah saya khotbahkan sekian tahun lampau. Saya lupa tahun berapa, tapi saya pernah membuat seri khotbah intermedia state. Kemanakah orang mati pergi? Kalau kita mati sekarang, sebelum akhir zaman, orang mati menuju mana? Dalam seri khotbah itu saya menolak pandangan Roma Katolik. Roma Katolik percaya bahwa ada orang-orang yang begitu suci, santo-santo, santa-santa, seperti Paulus. Misalnya, santa-santa, santo-santo orang suci itu begitu mati mereka akan langsung surga. Tapi ada orang-orang yang berdosa besar sekali, melakukan apa yang disebut sebagai mortal sin, itu begitu mati langsung neraka. Yang suci langsung surga, yang begitu jahat langsung neraka. Bagaimana dengan kita yang ya setengah-setengah begini, mau bilang jahat-jahat amat juga tidak, baik-baik amat juga tidak. Kita yang percaya akan masuk surga, tapi masih banyak kotornya. Karena itu sebelum ke surga kita perlu transit di satu tempat. Tempat itu namanya purgatori atau api penyucian. Masuk dulu di sana. Untuk apa? Namanya api penyucian, disucikan. Nanti disucikan 5 tahun kemudian baru keluar langsung surga. Ada yang 10 tahun, ada yang 100 tahun, bahkan ada yang terlampau lama sampai akhir zaman baru keluar dari api penyucian. Nah, itu doktrin Roma Katolik yang saya tolak. Saya juga tolak pandangan Advent dan Saksi Yehova yang percaya doktrin yang namanya sleep of the soul, teori tidurnya jiwa. Menurut orang Advent dan Saksi Yehova, kalau mati sekarang, tubuh di kuburan di Kapadala sana di mana, tapi jiwa juga ikut tertidur. Tidurnya panjang tidak sadar sampai Tuhan Yesus datang baru bangun. Itu pasti tidak benar. Karena begitu orang kaya dan Lazarus mati dalam Lukas 16, itu mereka tidak tidur. Itu aktivitas jalan terus. Orang kaya masih lihat, Bapak Abraham suruh Lazarus bawa air ke sini. Masih ada percakapan lagi antara orang kaya itu di neraka dengan Lazarus di surga, Abraham di surga. Berarti mereka tetap ada hidup. Orang bertanya, bukankah kehidupan kita itu dikontrol oleh otak? Menurut ilmu medis, kematian sesungguhnya bukan stopnya jantung berdetak, tapi berhentinya otak. Nah, kalau kita sudah mati, otak kita sudah kembali ke tanah. Terus bagaimana kita hidup?
Gampang saja. Waktu di dunia hidup bergantung otak, kalau sudah mati hidup tidak pakai otak. Ya, bisa. Alkitab mengatakan bahwa orang kaya itu dikubur. Pasti otaknya juga sudah ikut dikubur di sana. Tapi dia masih lihat di sana, dia lihat ada Lazarus di pangkuan Bapak Abraham. Kok dia bisa tahu itu Lazarus? Mestinya kan ingat. Tapi kan tidak ada otak lagi. Otaknya sudah jadi tanah. Bagaimana tanpa otak dia masih bisa tahu itu Lazarus? Masih ada 5 saudaraku. Kok tahu bahwa saudaranya ada 5? Kelihatannya ada keaktifan. Maka doktrin sleep of the soul dari Advent dan Saksi Yehova ini harus ditolak. Pandangan yang lebih populer mengatakan bahwa setelah mati kita masuk satu tempat penantian yang namanya Sheol dalam bahasa Ibrani atau Hades di dalam bahasa Yunani. Itu semacam ruang tunggu. Waktu mati kita tunggu di sana sampai Tuhan Yesus datang, baru ada pengadilan terakhir. Baru ditentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Nah, pandangan ini juga saya sudah tolak, ya. Silakan saudara membuka YouTube, cari khotbah saya Intermedia State, ada 4 seri saya bahas, atau juga bisa lihat buku saya Kemanakah Orang Mati Pergi. Nah, saya berpandangan bahwa begitu orang mati atau saat dia mati, jiwanya itu atau rohnya itu langsung pergi ke surga bagi yang percaya Yesus, dan langsung masuk neraka bagi yang tidak percaya Yesus. Langsung. Tapi yang langsung ke surga dan langsung ke neraka ini baru jiwa atau rohnya, tubuhnya belum. Karena tubuhnya masih di Namosain, masih di Nunhila, masih di Kapadala, di Batu Kadera, di Pasir Panjang, di perut ikan, ya, atau di perut buaya. Tubuhnya belum, tapi jiwanya atau rohnya langsung surga, langsung neraka. Dari mana kita bisa tahu itu? Pertama, saudara, kita mesti melihat bahwa Rasul Paulus punya keyakinan demikian. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dia bilang, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, kemah itu apa? Tubuh ini dibongkar, artinya hancurlah tubuh ini, matilah kita. Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Kata menyediakan di situ itu dipakai kata bentuk present, ekomen dalam bahasa Yunani. Makanya di dalam New International Version diterjemahkan, we have a building from God. Kata yang dipakai adalah have, bentuk present. Artinya adalah begitu kemah di bumi ini dibongkar, mati, tempat di surga pun telah disediakan bagi Paulus dan juga orang percaya. Lalu di ayat yang ke-8-nya Paulus berkata, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini, beralih dari tubuh ini artinya mati, untuk menetap pada Tuhan. Jadi setelah beralih pada Tuhan, dari bumi ini, beralih dari tubuh ini, yang terjadi adalah menetap pada Tuhan. Dalam New American Standard Bible dibilang, to be at home with the Lord, ada di rumah bersama Tuhan. NIV bilang at home with the Lord, di rumah bersama Tuhan. Jadi Paulus sangat yakin ketika beralih dari tubuh ini, dia ada di rumah bersama Tuhan. Berarti langsung surga itu. Tidak singgah kemana-mana, tidak masuk ruang tunggu, tidak tidur panjang. Lalu dalam Filipi pasal 1 ayat 23, Paulus bilang, aku didesak dari 2 pihak. Maksudnya Paulus bilang, ya pilih mati atau pilih hidup ya. Kalau mati keuntungannya begini, kerugiannya begini. Kalau hidup keuntungannya begini, kerugiannya begini. Jadi Paulus ini bingung, bagusan mati atau hidup ya. Nah, lalu dia bilang, aku didesak dari 2 pihak, antara hidup atau mati. Aku ingin pergi, pergi itu adalah mati, dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi nanti dia bilang, tapi mengingat kamu, lebih baik aku tetap di dunia saja, supaya bekerja memberi buah.
Paulus tidak egois. Kalau mau egois lebih baik mati saja supaya diam bersama Kristus di surga. Tapi karena dia pikir jemaat, maka dia bilang, ya jangan dulu, biarlah hidup dan bekerja, memberi buah. Tapi kata pergi di sini artinya mati. Aku ingin pergi, mati, apa yang terjadi? Diam bersama-sama dengan Kristus. Kristusnya di mana? Di surga. Berarti Paulus yakin ketika dia mati, dia akan pergi ke surga. Dalam cerita tentang orang kaya dan Lazarus seperti saya singgung tadi, ayat 22 dari Lukas 16 bilang, kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Mestinya dada Abraham atau pelukan Abraham. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham, dada Abraham. Abraham di mana? Di surga. Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaan Bapakku. Abrahamnya ada di surga. Berarti orang kaya, orang Lazarus ini pergi ke surga. Tapi ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur sementara dia menderita sengsara di alam maut. Kata alam maut di situ Yunaninya adalah Hades. Dia menderita sengsara di alam maut. Lalu dia bilang, Bapak Abraham, suruh Lazarus bawa air. Aku sedang menderita kesakitan dalam nyala api ini. Jadi dia sengsara, dia menderita kesakitan di dalam nyala api. Lalu dia bilang pada Abraham, suruh Lazarus kasih tahu 5 saudaraku, supaya kelak mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tempat penderitaan ini ada nyala api, ada sengsara. Itu apa? Itu bukan tempat penantian, itu neraka. Makanya di dalam Lukas 16 ayat 23 itu versi King James, dia terjemahkan and in hell, dan di dalam neraka. Maka ini belum akhir zaman itu. Belum akhir zaman, kenapa? Karena 5 saudaranya masih hidup di bumi. Bumi belum selesai. Bumi masih terus berjalan. Orang kaya itu sudah di neraka. Jadi Lazarus langsung surga begitu mati. Orang kaya ini langsung neraka. Padahal di ayat 23 itu dibilang, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Berarti tubuhnya di kuburan. Terus yang ada di menderita sengsara alam maut itu apa? Di neraka itu apa? Pasti jiwanya atau rohnya. Tubuhnya belum. Lalu saudara, Lukas 23 ayat 43 dan 46. Ini kata-kata Yesus kepada penjahat yang bertobat di salib itu. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga. Hari apa? Ya, hari Jumat. Kata Yesus mati hari Jumat. Ya, hari ini juga engkau penjahat itu ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari Jumat itu Yesus mati, hari Jumat itu penjahat mati. Jadi mereka mati pada hari yang sama, tapi dikatakan mereka akan sama-sama di Firdaus. Waktu Yesus mati, hari Jumat itu dia kemana? Ayat 46. Lalu Yesus bersuara dengan suara nyaring, berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Bapa di mana? Di surga. Berarti Yesus waktu mati, nyawanya atau jiwa rohnya ke surga, tubuhnya masuk kuburan Yusuf Arimatea. Penjahat itu akan kemana? Firdaus. Kalau Firdaus bukan surga, Firdaus lain tempat. Firdaus, Yesusnya ke surga, penjahatnya ke Firdaus. Satu di surga, satu di Firdaus. Mana bisa dikatakan bersama-sama? Itu tidak sama-sama, itu pisah tempat. Tapi mereka bersama-sama. Hari ini juga engkau bersama-sama. Kalau begitu, apa artinya bersama-sama? Yesusnya pergi ke surga, penjahatnya ke Firdaus. Tapi Firdaus itu artinya surga. Paradisos, bahasa Yunaninya paradise, bahasa Inggrisnya artinya surga. Kecuali Firdaus dan surga sama, pengertiannya sama, maka Yesus dan penjahat itu tidak bisa bersama-sama. Nah, dengan kata lain, Yesusnya naik ke surga, penjahat itu juga langsung ke surga. Tapi kapan? Hari ini juga. Berarti saat hari mati. Saat mati itulah kuburan Yesus ada di kuburan Yusuf Arimatea. Penjahat itu dikubur di mana tidak tahu. Tapi yang pasti jiwa atau rohnya sudah di Firdaus atau di surga.
Lalu pada waktu Stefanus mati, di rajam batu, di Kisah 7 ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus." Berarti berdoa pada Tuhan Yesus itu boleh dan ada. Jangan percaya ajaran Erastus Sabdono itu yang mengatakan bahwa doa hanya kepada Bapa. Tidak pernah ada dalam kitab suci orang berdoa kepada Yesus. Itu dia kurang baca Alkitab. Ya, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus." Pada waktu dia berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Berarti rohnya akan diterima Yesus. Yesusnya di mana? Surga. Kalau rohnya Stefanus diterima oleh Yesus, diterima di mana? Di tempat penantian. Kok aneh? Tidak. Kecuali Yesus masuk tempat penantian, terima rohnya Stefanus di sana. Kalau Yesusnya di surga, sekarang terimalah rohku, berarti rohnya Stefanus itu diterima di surga. Itu dibuktikan juga dengan waktu Stefanus mau mati, dia lihat ke atas. Dia melihat Yesus Kristus sedang berdiri di samping kanan Allah Bapa. Biasa pengakuan iman rasuli bilang, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi di cerita Stefanus lihat ada Yesus Kristus berdiri di samping kanan Allah Bapa. Kenapa biasanya duduk, sekarang berdiri? Itu karena ada anak Tuhan mau mendarat. Ada orang mati syahid mau mendarat. Jadi kalau ada anak Tuhan yang menderita karena Injil dan mau mati, Tuhan Yesus berikan semacam standing ovation menyambut para martir yang akan datang. Kalau saudara jadi martir, bersyukurlah karena dihormati oleh Tuhan Yesus. Waktu saya kemarin ke Medan itu cerita-cerita bagaimana Nomensen datang beritakan Injil kepada orang Batak. Rupanya sebelum Nomensen ada 2 orang datang lebih dulu. Tapi 2 orang penginjil datang, bule datang, ditangkap oleh orang Batak, dimakan, dipotong dan makan. Betul-betul kanibal. Walaupun mereka dimakan, leher mereka dipegang, digorok, kasih darahnya di sungai. Tapi mereka berdoa, "Tuhan, darah para martir adalah benih gereja. Sampai di mana darah kami dibawa oleh air ini, gereja Tuhan harus berdiri di sana." Datang Nomensen berikut, akhirnya orang Batak banyak jadi Kristen kan? Walaupun sekarang banyak yang jadi mualaf. Nah, kalau begitu saudara, di sini jelas bahwa rohnya Stefanus diterima di surga. Lalu saudara, Yudas ayat yang ke-7, sama seperti Sodom dan Gomora, ini orang-orang PL, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan, mengejar kepuasan tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal. Bukan akan menanggung. Orang Sodom dan Gomora itu telah menanggung siksaan api kekal neraka saat abad pertama Yudas menulis suratnya. Kata Yunani yang dipakai adalah hupekousai, artinya sedang mengalami, sedang menanggung. Mereka sudah menderita di dalam neraka pada saat Yudas menulisnya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa masuk surga, masuk neraka itu tidak tunggu Tuhan Yesus datang. Segera setelah mati, jiwa akan sampai surga lebih cepat dari tubuh turun ke kuburan. Jiwa akan sampai neraka lebih cepat dari tubuh dikubur. Kalau saudara mati hari Selasa dan harus masuk neraka, jiwamu hari Selasa langsung masuk neraka. Tubuhmu Rabu, Kamis, Jumat, tapi kita tunda hari Sabtu karena tunggu anak bungsu belum sampai. Ya. Jadi masih ada berapa hari turun ke kuburan. Tapi jiwa itu langsung. Makanya saudara, kenapa kita perlu beritakan Injil? Karena apa? Tiap hari ini kan banyak orang mati. Dan itu berarti bahwa ada banyak orang mati tanpa Yesus sebagai juru selamat. Tiap hari neraka terima orang terus, tiap hari. Maka penginjilan itu adalah sesuatu yang mendesak. Mengapa kita terus harus lagi memberitakan Injil? Tiap hari orang antri masuk neraka banyak. Kalau kita tidak beritakan Injil, banyak orang akan masuk neraka. Kalau kita pun, saudara pun tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, ingat,
mati itu tidak bisa diprediksi. Sehat-sehat tahu-tahu mati. Seperti saya bilang, banyak orang gejala mau mati, tunggu-tunggu mati, tidak mati-mati. Orang sakit berat di rumah sakit, keluarga bilang menderita sekali. Pak Pendeta, kalau bisa daripada Bapak menderita, Pak Pendeta berdoalah supaya Tuhan ambil, istilahnya doa serahkanlah, supaya selesai penderitaannya. Ya, kita doa serahkanlah. Bapa di surga, kalau memang dalam pandanganmu adalah baik untuk mengambil orang ini, nyawa orang ini, daripada dia menderita di bumi, jadilah kehendakmu. Besok pagi kita cek Karmana. Sudah kok? Ya. Belum Bapak Pendeta, bisa tambah 1 kali lagi? Oh boleh. Hari kedua kita pergi doa serahkan lagi. Setelah itu saya cek, sudah? Belum. Coba 1 kali, biasa ketiga lebih manjur Bapak Pendeta. Ya, coba kita coba 1 kali lagi. Begitu coba hari ketiga, habis itu telepon, bagaimana? Sudah. Hening dari sebelah. Ada apa? Sudah? Belum Pak Pendeta, tapi apa? Depo anak yang jaga yang sulewat. Kita berdoa Bapak Tua, doa salahkan Bapak Tua, ternyata yang jaga yang lewat. Nah, mati tidak bisa diprediksi. Karena itu saudara, kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, tiap saat, tiap detik ada kemungkinan masuk neraka. Siapa menjamin saudara habis keluar gereja pulang sampai rumah pasti sampai rumah dengan selamat? Kan tidak, bisa mati di jalan. Dan kalau saudara mati tanpa Kristus, langsung neraka. Kalau sudah punya Kristus, bisa mati tiap saat, bisa. Tapi saudara tahu kemana saudara pergi. Karena itu jangan tunda-tunda percaya. Tapi saudara, karena ajaran seperti itu, orang mati langsung surga, langsung neraka. Pertanyaannya, untuk apa lagi pengadilan terakhir? Kan sudah jelas. Maka pengadilan terakhir seringkali ditolak sebagai konsekuensi dari ajaran bahwa orang mati langsung surga, langsung neraka. Tapi saudara, mengapa orang keberatan seperti itu? Karena banyak orang punya asumsi bahwa pengadilan terakhir itu untuk menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Dan asumsi itu salah. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia
duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ lâu nấu cho mình tác lỗ để bởi sẩy bù phá y chẳng mây dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chủ bù phá ông tê đọc lên nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu pin mãi với bài sa tan ya bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin và cái một bù phá bay cho pin pan âm bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lò mình pan play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng khóc vần mà cháu ăn xây dựng cái lòวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมานี่จะใจเขากันไปป่ายเตกูให้กันไปไหลไปกูนั้นใส่ยาไก่ไปยาปูฝาที่โจเจ้าอันซุนแนวให้กันเหยวก็ใส่มาจุ่มไม่กว่าเหยวถึงจ้าอันซุนไก่นี้ไม่ก็มาเนี่ยเหม็นปั้นได้ในหลายปูฝาโจสั่งกันยาก็มาไก่ไม่จันกินเอาว่าไงตัวนี้กินตัวนี้จะง่ายท้ายไปยาอินเอากันว่าปูฝาโคชีต้องใส่กันกว่าไม่วันเนี่ยทุกภัยทุกซาตานีปนกลางนี่ที่จะเข้านั่งเรามาไปลกกันหยาผู้ฝาติดล่าแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาตอนตัวกันโซ่ติมหาตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำหมาลงไปกินลงไปจะไม่ฝาละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy bây bố phá mình nó phạm nó mình soi cần lòng mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe bên căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lòng mình bố phá cháu màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบียกทายาในกันฝาไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนได้ใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่และไอ้ตอกเลี้ยงเจ้าก็ปั่นไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝาไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจูมันในกันนั่งฝาลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเตเยซูร้อนใส่ยาไก่มาเจ้าฝามกันเราไปยาอีไก่กันเราจะไม่ไงงง
in vậy Giêsu lâu mà hát khá lỗi cần lao Giêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lao cho ngài thái yêu sĩ sư cha ní ông lúc thế mà sao phạm cần lao bay ông nhà cần lao sân Giêsu bay nhìn xa kia còn mà tạoไปเกมเยซูไปนี้ทั้งเบกกันเหล่าท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิใส่บางอย่างมีสัญญาสิเรานี้มีท้ายยาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปล่อยไพ่ซอยบางอย่างกันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูกลางหนาวไปไปไพ่ไปเกมไพ่cho lòng tì bay yêu hô yêu khăm vàng cần lào kiếm miệt số ní cần lào thái á cho này khăn tiếng phá bay như vậy Giêsu cho dây tón con luôn được chăng theo khá lâu tàu nào khăn bay nó thằng bùa phá tầng này vàng nhà tôi ở sân Giêsu ní cho này khăn phá bay và bù phá nay yêu chứng sẻ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama, Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia, dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat, dan dahsyat, adil, dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan, ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut.
Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersumur-sumur. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad
dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi, artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria, sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk
menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. 3. Sebagai orang percaya, kita bersukacita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus. Bersiaplah, Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.